Di tepi sungai hitam, desa kecil itu seperti terhapus malam. Lampu-lampu rumah hanya seperti kunang-kunang yang ragu-ragu, dan angin membawa bau lumpur serta sisa ikan yang belum sempat dikeringkan. Sungai itu sendiri tampak seperti garis gelap yang memotong desa tenang pada siang hari. Tapi pada malam tertentu, ia berubah menjadi sesuatu yang lain, lebih dalam, lebih dingin, dan seperti mempunyai ingatan. Nama sungai itu sudah lama menebar. Orang-orang desa menyingkirkan anak-anak mereka pada malam Jumat Kliwon. Mereka menutup jendela, membunyikan kendi dan kembang, membaca doa-doa pendek, atau sekadar menyalakan api kecil di ambang pintu. Karena setiap Jumat Kliwon, juragan perahu penyeberangan Pak Rahmat selalu menambatkan perahunya lebih lama dari biasanya. Orang bilang, sejak beberapa bulan terakhir, dia berubah kaya mendadak. Perahu kecilnya kini selalu penuh dengan hasil lelang malam, kain-kain halus, dan beberapa uang yang belum pernah dilihat orang desa. Dava tidak percaya pada tahayul. Dia berumur 20 tahun, anak seorang nelayan, dan selama hidupnya yang paling nyata adalah kerja keras. Dava membantu ayahnya menarik jala, memperbaiki perahu, tapi sejak beberapa minggu terakhir, ia sering mengantar penumpang untuk menyeberang, kadang karena ayahnya sakit, kadang karena ia butuh uang tambahan. Jadi dia tahu betul bagaimana laju sungai pada malam biasa. Ada riak, ada bau, ada suara jangkrik. Namun suatu malam Jumat Kliwon membuatnya berubah pikir. Malam itu ia duduk di perahu kecil, memegang dayung, menunggu penumpang terakhir. Angin bertiup lembut, kegelapan pekat menghabiskan garis tepi sungai. Di kejauhan, bukit menelan lampu-lampu kampung seperti resleting yang ditutup perlahan. Di dermaga, lampu minyak juragan perahu berkedip seperti mata yang sulit tidur. Pak Rahmat muncul dari gelap dengan langkah yang tenang, mengenakan jas lusuh yang kini tampak mahal karena kancing emasnya. Wajahnya seperti biasa, teduh, rapi, hanya matanya yang berbeda, sunyi dan dalam, seperti ada sesuatu yang menanti. Di dalamnya, ia menatap sungai, lalu menunduk. Di tangannya ada sebuah tampah cawan bambu yang diikat kain merah. Di dalamnya ada sesaji, telur, kembang, minyak, dan sebuah kain hitam kecil yang dilemparkan ke dalam tampah seperti menyembunyikan sesuatu. Dava, panggilnya dengan suara rendah. Bawakan aku perahu. Malam ini aku mau sendiri menenggelamkan sesaji. Dava ragu, ada getar aneh di suaranya, sehingga Dava merasa seperti mendengar pintu berdetak dari jauh. Tapi ia butuh uang. Juragan perahu itu membayar lebih untuk malam-malam Kliwon, kata orang. Itu karena keberuntungan juragan. Dava mengangkat bahu dan mengemudikan perahu yang lebih besar. Mereka meluncur perlahan ke tepi tengah sungai. Air malam memantulkan sedikit cahaya bulan. Namun, ada bagian yang seperti menelan cahaya itu. Selaput hitam yang bergerak pelan. Pak Rahmat berdiri tegak di depan, menghitung langkahnya seperti orang yang hafal ritus. Dia mengangkat tampah kecil itu, berbisik sesuatu yang tak Dava mengerti, lalu melemparkannya ke permukaan air. Tampah itu mengapung sesaat kemudian hilang. Bukan hanya itu, kata juragan tanpa menoleh. Kita harus memberi lebih banyak. Dava merasa udara menekan dadanya. Di bawahnya, perahu bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang mengusap papan kayu. Dari keyohan, desa terlihat seperti menyimpan napas. Sore itu, mereka menyeberang beberapa kali. Beberapa penumpang turun dari perahu dengan wajah pucat, tergesa-gesa. Seorang nenek yang biasa bercerita di warung tampak sibuk menolak untuk naik ke perahu Pak Rahmat. Ia berbisik pada Dava, "Jangan nak, jangan ikut. Sungai itu menuntut sesuatu. Kadang bukan hanya barang, kadang orang." Keesokan harinya,
Kabar menyebar cepat seperti minyak panas. Seorang penumpang yang naik malam sebelumnya tidak sampai ke tujuan. Temannya mengira ia turun di kampung lain, tapi tidak ada. Paginya, perahu penyelamat membawa senter besar. Beberapa anak muda menyelam mencari di dasar yang hitam. Mereka menemukan tidak ada apa-apa, tidak ada tanda, tidak ada jeratan, tidak ada darah, hanya riak yang teratur, seperti tarian yang mengerti. Jalan pulang malam berikutnya, ada lagi yang hilang. Seorang anak kecil yang setiap sore makan rujak di tepi sungai tak pulang. Ibunya menangis sambil memeluk selimut basah. Polisi datang, tapi menjelaskan bahwa tak ada bukti. Sungai dalam, arus bisa membawa kemana-mana, kata seorang polisi dengan ajin yang dingin. Tapi warga tahu itu bukan sekadar arus. Ini pola. Rumor menyebar. Kata orang, juragan perahu memberi sesaji untuk menambah penumpang, atau lebih tepatnya, untuk menambah rezeki dengan menukar sesuatu. Ada yang bilang ia menenggelamkan boneka kecil. Ada yang bilang ia melemparkan cincin emas. Ada pula yang mengaku melihatnya menenggelamkan kain yang basah seperti darah. Semua cerita itu terdengar seperti cerita tengah malam di warung kopi. Tapi tiap Jumat Kliwon, jumlah penumpang di perahunya bertambah. Dan di pagi hari, beberapa rumah di seberang sungai kehilangan anggota keluarga. Dava mendengar semua ini, tapi ia tidak mau percaya. Kasar rumor begitu saja. Namun ada malam di mana keraguan itu pecah. Suatu Jumat Kliwon, Dava naik ke perahu bersama 2 orang penumpang. Seorang pria muda yang pulang terlambat dari kota, dan seorang wanita parubaya yang membawa kantong besar. Mereka berempat menyeret ke tengah sungai. Angin datang dari hulu, membawa aroma dupa dan basah. Di permukaan air, ada bayang-bayang yang bergerak, berlawanan arah. Bukan ikan, bukan sampah, sesuatu yang seperti benang hitam yang berputar. Tiba-tiba wanita itu menangis. Ia menunjuk ke bawah. Dava menatap ke dalam air hitam dan melihat sesuatu yang membuatnya terkesiap. Ada jarum-jarum kecil memecah permukaan air seperti mulut kecil yang membuka lalu menutup. Beberapa menit kemudian, pria muda di perahu menyadari bahwa kantong wanita itu yang sebelumnya berat karena beras tiba-tiba terasa sangat ringan. Wanita itu membuka kantongnya dan mulutnya terbuka lebar. Di dalam hanya ada kain kosong. Dava merasakan darahnya mendidih, seperti mendengar rahang desa mengatup. Perahu mereka jatuh hening. Pak Rahmat berbisik, lalu mengangkat tampahnya. Ia melemparkan sesuatu yang lebih besar, sebuah tumpukan kain, lalu sebuah benda yang mengeluarkan bunyi seperti rantai. Benda itu jatuh dan menghilang. Lalu sungai seperti menyedot napas. Wanita itu tidak menghilang malam itu. Ia turun di tepi dengan tatapan kosong, menggenggam kain yang kini berlubang. Di malam-malam berikut, beberapa penumpang lain juga pulang dengan barang hilang, cincin, anak anjing, bahkan anak-anak yang hilang dari kamar tidur mereka. Setelah menyeberang, orang-orang mulai menutup mulut. Mereka takut kalau menuduh juragan berarti mengutuk diri sendiri. Dava mulai merasa bersalah. Ia memikirkan wajah yang hilang setiap pagi dan bayangan juragan yang tenang setiap malam. Ia bermimpi tentang sungai yang seperti mulut besar, menggulung barang-barang, lalu menutup mulutnya rapat-rapat. Dalam mimpinya, suara-suara dari dasar menyanyikan nama-nama orang yang belum lahir. Ia mencoba bicara pada Nina, seorang gadis dari desa seberang yang sering menunggu perahu di tepi. Nina memandangnya dengan mata yang merah karena menangis. "Kita tidak boleh diam," katanya. "Tidak semua orang bisa melihat, tapi semua orang merasakan. Kalau kita tidak bicara, sungai itu akan terus meminta. Namun siapa yang akan dipercaya?" Juragan itu dihormati. Ia memberi pekerjaan bagi banyak orang. Ia memberi sedekah kecil pada anak-anak. Ia tersenyum ramah di depan masjid. Siapa yang mau percaya
bahwa di balik senyum itu ada transaksi yang menakutkan. Malam itu, Dava berdiri di tepi sungai setelah semua orang tidur. Ia membawa satu botol kecil minyak lampu dan sehelai kain putih. Ia menatap permukaan air yang hitam dan berbisik, "Kalau memang benar ada apa-apa, tunjukkan padaku. Kalau bukan, aku akan pulang." Tidak lama kemudian, ia melihat juragan berdiri sendirian di gelap. Di depan perahu, di tangannya sebuah tampah kecil. Dava maju pelan. Langkahnya seperti merangkak pada air yang tak mau bersuara. Ketika ia semakin dekat, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya seperti terhenti. Di permukaan yang pekat, ada bikus-bikas, bulatan kecil, seperti bekas jari, yang menekan kain seperti ada tenggen-tenggen, yang mencoba meraih. Pak Rahmat menenggelamkan sesajinya lagi. Kali ini ia membungkuk lebih lama, mengumandangkan sesuatu dengan bahasa yang Dava tidak mengerti. Di antara kata-kata itu, Dava seolah menangkap satu kata yang diulang. Tuntut, tuntut. Sesaat kemudian, dari dalam kegelapan air, muncul sesuatu. Bukan terang, bukan bentuk manusia, melainkan sebuah gelombang kecil berwarna kehitaman yang membentuk wajah samar. Wajah itu tidak lengkap, hanya potongan mata, seperti dua lubang yang terisi kegelapan, dan mulut yang hampir tersenyum. Dava terdiam seperti kaku. Wajah itu menatap lurus pada juragan. Juragan tersenyum. Dava tidak mengerti apakah ia sedang melihat keajaiban atau mimpi buruk, tapi ia tahu satu hal. Sungai hitam bukan lagi hanya aliran air. Ia punya ingatan. Ia tahu siapa yang memberi dan siapa yang mengambil. Dan malam itu, ketika perahu mereka bergerak pulang, Dava membawa satu beban baru. Ia tahu terlalu banyak. Ia tahu bahwa di dalam gelap sana ada sesuatu yang menuntut. Bunyi air yang memukul relung perahu seolah-olah menertawakan orang-orang yang berpikir mereka aman di daratan. Dava menatap ke hulunya, ke tempat di mana juragan masih berdiri, dan ia berbisik pada dirinya sendiri, "Besok aku akan tahu lebih banyak." Hari-hari setelah malam itu berjalan seperti biasa di permukaan, tapi di dalam hati orang-orang desa ada ketakutan yang semakin besar. Sungai hitam tetap mengalir, tetap menjadi jalur penyeberangan utama. Tapi setiap orang yang naik perahu Pak Rahmat kini selalu dihantui rasa was-was. Ada yang pura-pura tidak tahu, ada yang menutup mata, dan ada pula yang mencoba menghindar. Namun, juragan itu selalu punya cara agar perahunya tetap penuh. Di warung kopi dekat dermaga, gosip beredar seperti asap rokok yang tak bisa diusir. "Sudah 3 orang hilang bulan ini," bisik seorang bapak tua sambil menyeruput kopi pahitnya. "Ah, bisa jadi arus deras," sahut yang lain. "Arus apa? Kalau arus, pasti ada jasadnya. Ini tidak ada jejak, tidak ada barang, seolah ditelan bumi." Balas yang pertama dengan nada geram. Dava yang duduk tak jauh dari situ hanya diam. Ia tidak bisa menceritakan apa yang ia lihat malam itu. Wajah samar di permukaan sungai, sesaji yang tenggelam, dan juragan yang tersenyum saat berhadapan dengan kegelapan. Jika ia buka mulut, orang-orang mungkin akan menertawakannya, atau lebih parah lagi, ia dianggap menyebar fitnah. Namun, semakin ia diam, semakin beban itu terasa menghantui. Malam Jumat Kliwon berikutnya datang lagi, seakan waktu sengaja berlari cepat untuk menguji keberanian. Udara malam itu lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menutupi tepi sungai. Bulan hanya separuh, dan cahayanya jatuh samar seperti lampu redup yang setengah padam. Dava awalnya berniat untuk tidak ikut menyeberang malam itu. Ia ingin tidur di rumah, menutup telinga, dan berpura-pura tidak tahu. Namun, entah kenapa, langkahnya
tetap membawanya ke dermaga. Ada rasa penasaran yang membakar dadanya, bercampur dengan ketakutan yang menusuk. Di sana, ia melihat Juragan Pak Rahmat sudah bersiap dengan perahunya. Kali ini, sesaji yang dibawanya lebih besar. Sebuah tampah penuh kain hitam, bunga 7 rupa, kepala ayam, dan sebuah kendi tanah liat yang ditutup rapat. "Dava," panggil juragan itu lirih. "Ikutlah. Malam ini sungai akan menunjukkan lebih banyak padamu." Dava terdiam. Kata-kata itu terasa ganjil, seolah juragan tahu bahwa selama ini ia mengintip, tapi tubuhnya seperti kehilangan kendali. Tanpa sadar ia melangkah naik ke perahu. Mereka mendayung ke tengah sungai. Air malam itu terasa lebih berat. Dayung seperti ditahan oleh tengen-tengen tak kasat mata. Udara dingin menusuk dan suara jangkrik dari tepi seakan mendadak bungkam. Ketika sampai di tengah, juragan berdiri. Ia membuka kendi tanah liat itu, dan dari dalam keluar bau anyir bercampur kemenyan. Dengan lantang ia mulai berucap, "Wahai penghuni sungai hitam, aku datang membawa pesan. Ambillah, seperti perjanjian kita. Biarkan rezeki tetap mengalir, dan aku tetap menjadi tuan di sungai ini." Lalu ia menenggelamkan semua sesaji ke dalam air. Kendi itu pecah dengan suara keras, dan jelambang-jelambang besar muncul dari dasar. Seperti air mendidih, Dava menahan napas. Air di sekeliling perahu bergolak pelan. Lalu muncul bau amis menyengat. Dari permukaan muncul sesuatu, bukan benda, bukan pula manusia. Ia melihat bayangan tubuh besar seperti ular, namun memiliki tanggan-tanggan kecil yang merayap di sisinya. Wajahnya kabur, seperti kabut yang berusaha membentuk rupa. Dari dalam kabut itu terdengar suara berat, bergema, seperti berbicara. Dari dalam gua yang dalam, tumbal. Juragan tersenyum tenang. Akan ada, malam ini, akan ada yang datang, Dava Kemita. Apa maksudnya? Siapa yang akan jadi tumbal malam itu? Seolah menjawab pertanyaan itu, tiba-tiba terdengar suara perahu lain. Dari kejauhan, lampu minyak kecil bergoyang mendekat. Itu adalah perahu kecil milik seorang nelayan yang membawa anaknya yang masih kecil. Mereka hendak menyeberang karena ada keluarga yang sakit di seberang. Juragan menoleh, matanya berkilat aneh. Mereka datang tepat waktu. Dava langsung tersentak. "Pak, jangan. Itu cuma bapak sama anaknya." Namun, juragan tidak bergeming. Ia hanya menunduk sedikit, seolah memberi hormat pada makhluk di bawah sungai. Air bergolak lebih keras, dan dari kedalaman, tangan-tangan hitam mulai muncul, menjulur ke permukaan, seperti ingin meraih perahu nelayan itu semakin dekat. Anak kecil di dalamnya tampak mengantuk. Kepalanya bersandar di bahu ayahnya. Sang ayah mendayung tanpa sadar bahaya yang mengintai. Dava panik. Ia ingin berteriak, ingin memperingatkan mereka, tapi suara tercekat di tenggorokan. Juragan menatapnya dengan dingin. "Diam. Kalau kau ganggu, sungai akan menuntut lebih banyak." Tangan-tangan hitam itu kini menjulur ke bawah perahu nelayan. Air mulai mengguncang. Sang ayah terkejut, berusaha menyeimbangkan perahu, tapi terlambat. Dalam sekejap, perahu itu terguncang keras, dan anak kecil itu terjatuh ke air. Teriakan sang ayah memecah malam. "Anakku, tolong!" Namun air hitam itu menelan sang anak dalam sekali usap. Tidak ada cipratan, tidak ada kesempatan. Seolah sungai memang sudah menunggu. Dava terpaku, matanya panas, dadanya sesak. Sementara juragan hanya tersenyum tipis, lalu berbisik pada makhluk yang samar di permukaan, "Perjanjian kita selesai untuk malam ini." Makhluk itu perlahan tenggelam, dan air kembali tenang. Seakan tidak terjadi apa-apa. Hanya suara tangisan nelayan yang pecah di udara, memanggil nama anaknya yang tak akan kembali. Malam itu Dava pulang dengan hati remuk.
Ia tahu kini semua kabar itu benar. Juragan Perahu telah menjual jiwanya kepada penghuni Sungai Hitam, dan setiap Jumat Kliwon, sungai akan menagih tumbal, entah manusia atau nyawa lain. Sejak malam itu, Dava tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat tengen-tengen hitam itu meraih wajah samar dari kabut dan suara berat yang berbisik, tumbal. Ia tahu, cepat atau lambat, sungai itu akan menuntut lebih. Dan ia takut, suatu hari, giliran itu akan menjemput orang yang ia sayangi. Sejak malam ketika anak kecil itu ditelan sungai, Dava tidak pernah lagi sama. Ia selalu terbangun tengah malam, tubuhnya basah oleh keringat dingin, telinganya masih mendengar suara berat yang bergema dari air, tumbal. Mimpi dipenuhi bayangan tangan hitam yang menorik-nerik kakinya, wajah samar yang terus menatap, dan perahu yang perlahan karam ke dasar sungai. Di desa, berita tentang hilangnya anak kecil itu sudah menyebar. Ayahnya menangis, SIAN, Jimelam. Tubuhnya kurus, wajahnya kosong seperti mayat hidup. Namun anehnya, tidak ada yang berani menyalahkan Juragan Perahu. Semua hanya menggeleng pelan, menunduk, dan berkata, itu sudah takdir. Sungai Hitam memang sering menelan. Dava marah. Ia tahu itu bukan takdir. Itu adalah perjanjian. Perjanjian yang membuat Juragan Rahmat semakin kaya. Sementara sungai terus menelan nyawa orang-orang tak bersalah. Malam-malam berikutnya, Dava mulai memperhatikan gerak-gerik Juragan. Ia sengaja duduk di dekat dermaga hingga larut, pura-pura mengikat tali perahu kecilnya. Padahal ia hanya ingin tahu kapan Juragan membawa sesaji. Dan benar saja, setiap malam Jumat Kliwon, Juragan selalu turun diam-diam dengan tampah berisi sesuatu. Ada kalanya ia membawa kain hitam, kepala kambing, bahkan pernah sekali Dava melihat sepotong boneka rusak yang masih basah oleh sesuatu yang merah pekat. Namun yang paling menakutkan bukan itu, melainkan ketika Dava melihat Juragan berbicara. Tidak ada orang di sana, hanya Juragan yang menatap sungai. Bibirnya bergerak, berbisik panjang, dan sesekali ia tertawa kecil. Dava merinding karena ia tahu Juragan tidak sedang berbicara pada dirinya sendiri. Ia sedang bernegosiasi dengan sesuatu di bawah sana. Hingga suatu malam, sebuah kejadian mengubah segalanya. Dava baru saja pulang dari menolong ayahnya memperbaiki jala. Ketika ia mendengar suara gaduh di luar, orang-orang desa berlarian ke dermaga. Dengan jantung berdebar, ia ikut menghampiri. Di sana, seorang ibu muda meraung histeris. Anakku hilang." Ia menunjuk ke arah sungai. Katanya, anak perempuannya yang berusia 6 tahun terakhir kali terlihat bermain di dekat dermaga. Sore tidak lama kemudian, hilang begitu saja. Orang-orang mencari dengan lampu minyak, menyusuri tepian, tapi tidak ada hasil. Hanya air hitam yang bergoyang pelan, seolah sedang menertawakan mereka. Di antara kerumunan, Dava melihat Juragan Rahmat berdiri dengan wajah tenang, bahkan sedikit senyum di bibirnya. Dan ketika mata mereka bertemu, Dava merasa darahnya berhenti. Senyum itu bukan senyum simpati, melainkan senyum orang yang puas karena perjanjiannya telah ditepati. Malam itu, Dava akhirnya yakin sungai akan terus meminta. Dan jika tidak ada yang menghentikannya, suatu hari, giliran orang-orang yang ia cintai akan ditelan juga keesokan harinya. Dava memberanikan diri menemui Nina. Gadis itu adalah satu-satunya orang yang pernah ia percaya dengan rahasia ini. Mereka bertemu di tepi ladang, jauh dari telinga orang-orang desa. "Nina," kata Dava dengan suara serak, "aku tidak bisa diam lagi.
Juragan itu bersekutu dengan sesuatu di sungai. Aku lihat sendiri bagaimana dia memberi sesaji. Bagaimana sungai mengambil nyawa orang. Nina menatapnya lama. Matanya berkaca-kaca. Aku percaya padamu, Dava. Aku juga pernah melihat sesuatu. Malam itu ketika kakakku hilang di sungai, ada bayangan besar di permukaan. Aku tidak berani cerita ke siapa-siapa. Mereka semua sudah terlalu takut. Dava mengepalkan tangan. Kalau begitu, kita harus lakukan sesuatu. Kita harus menghentikan juragan itu. Namun sebelum mereka bisa merencanakan lebih jauh, kabar buruk datang lagi. Seorang tetua desa yang sedang pulang dari sawah tiba-tiba jatuh pingsan di dekat sungai. Ketika dibawa pulang, tubuhnya membiru seperti orang tenggelam. Padahal ia tidak pernah masuk ke air. Malam itu ia meninggal. Warga mulai resah. Pepper berbisik bahwa Sungai Hitam sudah marah dan meminta lebih banyak tumbal. Dan siapa yang mereka lihat selalu berada di sungai? Juragan Rahmat. Namun anehnya, bukannya orang-orang menolak, mereka malah semakin tunduk. Seakan-akan sungai telah mengikat mulut mereka dengan rasa takut. Malam Jumat Kliwon kembali datang. Kali ini, Dava tidak bisa lagi hanya menonton. Ia bersembunyi di balik pohon besar dekat dermaga, membawa sebilah parang kecil warisan ayahnya. Dadanya berdegup keras, kakinya gemetar, tapi tekadnya lebih kuat. Juragan Rahmat datang dengan tampah lebih besar dari biasanya. Dava melihat ada sesuatu yang dibungkus kain putih, bergerak samar. Saat kain itu bergeser sedikit, ia melihat tangan kecil. Dava tersentak. Ya Tuhan, itu anak kecil yang hilang kemarin. Masih hidup, tapi mulutnya ditutup kain. Juragan dengan tenang meletakkan anak itu di atas perahu, lalu mulai mendayung ke tengah sungai. Air bergolak pelan, tanda bahwa penghuni sudah menunggu. Dava tidak tahan lagi. Ia berlari ke dermaga, lalu melompat ke perahu kecilnya sendiri dan mendayung sekuat tenaga mengejar juragan. Pak Rahmat, lepaskan dia! Teriak Dava dengan suara parau. Juragan menoleh, matanya merah menyala oleh pantulan lampu minyak. Wajahnya berubah dingin, bibirnya menyeringai. Kau tidak mengerti, Dava. Tanpa tumbal, sungai akan mengambil lebih banyak. Ini jalan satu-satunya. Bohong, itu hanya alasanmu untuk jadi kaya. Juragan tertawa kecil. Suara tawanya bercampur dengan riak air yang makin kuat. Kau terlalu muda untuk mengerti. Aku hanya penjaga perjanjian. Kalau kau ingin melawan, berarti kau ingin sungai menagihmu sendiri. Saat itu, permukaan sungai benar-benar bergolak. Tangan-tangan hitam muncul dari dasar, lebih banyak dari sebelumnya. Seperti akar-akar pohon yang ingin meraih perahu juragan. Wajah samar yang pernah dilihat Dava kini tampak lebih jelas, semakin menyerupai manusia. Tapi dengan mulut penuh gigi tajam yang terus membuka, anak kecil itu menjerit. Dari balik kain penutup mulutnya, tubuhnya menggeliat ketakutan. Dava menggenggam parangnya erat. Ia tahu malam ini akan menentukan apakah ia berani melawan kegelapan Sungai Hitam, atau ia akan menjadi tumbal berikutnya. Dan di atas permukaan air yang berbisik, suara berat itu kembali terdengar. Tumbal, tumbal, tumble. Perahu Juragan Rahmat bergoyang keras di tengah arus. Air Sungai Hitam yang biasanya tenang kini berputar, menimbulkan pusaran besar. Dari kedalaman, tangan-tangan hitam semakin banyak menjulur, meraih tepi perahu, seakan ingin menarik apa saja yang ada di atas. Anak kecil yang terikat itu menangis terseduh. Suaranya teredam kain di mulut. Juragan berdiri di depan perahu dengan tenang, memandang pusaran air, seolah menyambut tamu agung. Sementara itu, Dava dengan perahunya sendiri sudah berada tidak jauh di belakang. Ia menggenggam parang dengan keringat yang menetes deras. Tubuhnya bergetar, tapi matanya menyala oleh keberanian bercampur kemarahan. Pak Rahmat,
lepaskan anak itu. Kalau tidak, saya akan. Suara Dava terputus ketika pusaran air memuntahkan sesuatu. Dari permukaan muncul wajah samar yang kini tampak lebih jelas daripada sebelumnya. Wajah itu besar, setinggi perahu, kulitnya hitam legam seperti lumpur, dengan mata merah membara. Mulutnya terbuka lebar, penuh gigi panjang dan tajam, mengeluarkan suara yang menggema seperti ribuan orang berbisik bersamaan. Tumbal tersenyum puas. Lihat Dava, kau akhirnya bisa menyaksikan sendiri. Inilah penghuni Sungai Hitam, pemberi rezeki. Dengen Tumble, aku jadi tuannya. Dengen Tumble, aku tak terkalahkan. Dava menatap juragan dengan jijik. Bukan rezeki, itu darah. Kau menjual nyawa orang untuk kekayaanmu. Juragan meliriknya sekilas. Kalau kau tidak mau ikut, jangan halangi. Kalau kau melawan, sungai akan menagih dirimu sendiri. Juragan mulai mendorong tubuh anak kecil itu ke tepi perahu. Anak itu meronta sekuat tenaga. Matanya memohon. Tangisnya membuat hati Dava semakin panas. Cukup, teriak Dava. Dengan sekuat tenaga, ia melompat dari perahunya ke perahu juragan. Perahu bergoyang hebat, hampir terbalik. Juragan kaget, tapi cepat menarik pisau kecil dari pinggangnya. Perkelahian pun pecah di atas perahu yang terus diguncang ombak gelap. Juragan menebas ke arah Dava, tapi Dava menangkis dengan parang. Bunyi logam beradu bercampur dengan jeritan anak kecil dan suara arus yang bergemuruh. Dari bawah, tangan-tangan hitam terus meraih, membuat perahu semakin sulit diseimbangkan. Dava, jangan bodoh. Aku sudah bertahun-tahun melakukan ini. Tak, ada yang bisa menghentikan perjanjian ini, teriak juragan dengan napas berat. Kalau begitu, biar malam ini berakhir, balas Dava. Dengan teriakan lantang, Dava menyerang balik. Parangnya menebas lengan juragan. Darah memercik ke air. Seketika, sungai bergemuruh lebih keras, seperti binatang lapar yang mencium bau darah. Makhluk hitam raksasa itu mendekat. Matanya memancarkan cahaya merah. Tangan-tangan kecil meraih juragan, bukan Dava. Juragan panik, mencoba melepaskan diri. Tidak, aku sudah memberi tumbal. Lepaskan aku, teriaknya. Namun makhluk itu hanya membuka mulut besarnya. Suara bergema lagi. Darah, lebih darah. Dalam sekejap, tenggen-tenggen hitam itu menarik juragan ke dalam pusaran. Tubuhnya hilang ditelan air. Teriakan terakhirnya menggema lama di atas sungai. Dava berdiri terengah. Tubuhnya bergetar hebat. Ia buru-buru melepaskan ikatan anak kecil itu. Pegang erat. Jangan. Lepas. Mereka berdua meloncat ke perahu Dava yang masih terikat di sisi. Namun baru saja mereka mencoba mendayung, makhluk itu mengeluarkan raungan panjang. Pusaran semakin besar, hampir menyeret mereka juga. Air berwarna merah pekat bercampur dengan darah juragan. Bau anyir menyesakkan dada. Dari dasar pusaran, wajah-wajah lain mulai muncul, wajah-wajah penumpang yang hilang. Mata kosong mereka menatap. Mulutnya terbuka seakan berteriak minta tolong. Dava hampir kehilangan akal, tapi ia memejamkan mata dan berteriak sekuat tenaga. Cukup, ambil juraganmu. Hentikan ini. Ajaibnya, pusaran mulai melemah perlahan. Suara-suara dari dasar menghilang. Satu persatu wajah-wajah itu tenggelam kembali. Air kembali tenang, meski masih menyisakan warna kemerahan yang menyeramkan. Makhluk raksasa itu menatap Dava untuk terakhir kalinya. Suara bergema terdengar lagi. Kali ini lebih pelan, namun menusuk. Perjanjian belum selesai. Kami akan kembali. Tumbal. Lalu wajah itu lenyap. Hanya menyisakan riak gelap yang menelan cahaya bulan. Dava berhasil mendayung perahunya ke tepian dengan sisa tenaga.
Anak kecil itu menangis keras sambil memeluknya. Beberapa warga yang mendengar keributan sudah berkumpul di dermaga. Mereka terperangah melihat juragan tidak ada. Dan Dava muncul dengan tubuh berlumuran darah serta seorang anak yang selamat. "Apa yang terjadi, Dava?" tanya seorang tetua desa dengan suara gemetar. Dava menatap sungai yang kembali hening. Dadanya sesak, matanya merah. Dengan suara bergetar ia berkata, "Juragan Rahmat, dia bukan korban sungai, dia bagian dari perjanjian kelam. Sungai ini masih lapar, tapi malam ini dia yang jadi tumbalnya." Orang-orang terdiam, tak ada yang berani menyela. Hanya suara sungai yang mengalir pelan, seakan menyimpan rahasia lebih dalam. Dava tahu ini belum selesai. Juragan mungkin sudah hilang, tapi penghuni Sungai Hitam masih ada, dan suara itu akan terus menggaung dalam mimpinya. Tumbal. Setelah malam berdarah itu, desa di tepi Sungai Hitam tidak pernah lagi sama. Juragan Rahmat yang selama bertahan-tahan menguasai penyeberangan lenyap di telan sungai tanpa meninggalkan jejak. Orang-orang desa hanya bisa bergidik ngeri ketika mendengar kesaksian Dava. Sebagian percaya, sebagian lagi memilih diam. Namun yang jelas, sejak juragan hilang, suasana desa menjadi jauh lebih menyeramkan. Malam-malam terasa lebih panjang. Angin dari arah sungai membawa bau anyir seperti darah. Dan air Sungai Hitam tidak lagi tenang, selalu bergolak kecil. Seperti ada sesuatu di bawah sana yang sedang menunggu waktu untuk keluar. Pada awalnya, orang-orang merasa lega. Tidak ada lagi orang hilang saat menyeberang. Tidak ada lagi sesaji misterius yang dilemparkan ke sungai. Namun rasa lega itu hanya bertahan sebentar. Gangguan demi gangguan mulai muncul. Beberapa nelayan mengaku melihat bayangan besar mengikuti perahu mereka di bawah air. Seorang ibu yang sedang mencuci di tepian hampir ditarik ke dalam sungai oleh tangan hitam yang muncul tiba-tiba. Bahkan beberapa anak kecil mulai sakit misterius, demam tinggi setiap malam Jumat Kliwon, sambil mengigau menyebut kata yang sama berulang-ulang. Tumbal, tumbal. Dava merasa bersalah. Meski juragan sudah hilang, penghuni Sungai Hitam belum juga pergi. Bahkan kini seolah-olah mereka marah karena perjanjian lama telah diputus dengan cara yang tidak semestinya. Dalam tidurnya, Dava sering bermimpi buruk. Ia selalu melihat wajah juragan Rahmat. Tubuhnya pucat, matanya kosong, tapi bibirnya tersenyum miring. Juragan itu selalu berbisik dalam mimpi, "Dava, kau kira aku mati? Tidak, aku bagian dari mereka sekarang. Dan kau, cepat atau lambat, akan ikut tenggelam." Mimpi itu membuat Dava terbangun dengan teriakan. Dadanya sesak, seolah paru-parunya dipenuhi air sungai. Suatu malam, tepat ketika bulan separuh menggantung pucat di langit desa Diganggong, kejadian yang membuat semua orang sadar, Sungai Hitam benar-benar menuntut balas. Seorang nelayan tua bernama Pak Basir ditemukan terapung di sungai. Namun anehnya, tubuhnya tidak seperti mayat biasa. Matanya membelalak, mulutnya terbuka lebar seakan sedang berteriak, dan di tubuhnya ada bekas yari-yari panjang berwarna hitam yang mencengkeram sampai ke tulang. Warga yang melihat jenazahnya langsung menutup mulut dan menunduk. Tidak ada yang berani bicara, tapi semua tahu ini bukan kecelakaan. Dan sejak malam itu, teror semakin nyata. Lampu minyak di rumah Rama dekat sungai sering padam sendiri. Orang-orang mendengar suara langkah kaki basah di teras rumah mereka. Meski ketika dibuka, tidak ada siapa-siapa, hanya jejak lumpur hitam yang menuju ke arah sungai. Di masjid, air tempat wudhu berubah keruh dan berbau anyir. Orang-orang mulai panik. Beberapa keluarga memutuskan pindah ke desa lain. Namun sebagian besar terjebak karena mata pencaharian mereka ada di sini. Dava merasa harus berbuat sesuatu. Ia menemui Nina,
satu-satunya orang yang selalu mendukungnya. Nina sang ini tidak akan berhenti sebelum mendapat tumbal baru. Tapi kita tidak bisa membiarkannya terus mengambil orang sesukanya. Harus ada cara lain. Nina menatapnya dengan wajah pucat. Aku dengar dari nenekku dulu, penghuni Sungai Hitam adalah makhluk penunggu sejak zaman dahulu. Mereka dengan perjanjian, kalau perjanjian itu rusak, mereka akan menuntut lebih besar lagi. Satu-satunya cara adalah menutup jalannya dengan ritual. Tapi itu berbahaya. Dava Manggarnia, berbahaya. Bagaimana? Nina menandok. Suaranya bergetar karena penutupannya butuh tumbal juga. Tapi kali ini bukan orang biasa. Hanya orang yang pernah bersentuhan langsung dengan perjanjian. Orang yang sudah dilihat dan ditandai oleh mereka. Dava tercekat. Ia tahu betul apa maksud Nina. Sejak malam pertempuran itu, sejak ia menantang juragan dan penghuni sungai, ia sudah ditandai. Mimpi-mimpi buruk yang terus menghantuinya adalah buktinya. Artinya, jika ritual itu dilakukan, tumbalnya adalah dirinya sendiri. Malam semakin larut ketika mereka berdiskusi di tepi rumah Nina. Angin bertiup kencang dan tiba-tiba terdengar suara seperti seseorang memanggil nama Dava dari arah sungai. Dava. Itu panjang, berat, dan bergema. Dava langsung pucat. Nina menggenggam tangannya erat-erat. Ketika mereka menoleh, di tepi sungai tampak sosok samar berdiri. Wajahnya putih pucat, matanya kosong, tapi senyumnya menyeramkan. Itu adalah wajah Juragan Rahmat. Sosok itu melambaikan tangan, seolah mengajak Dava mendekat. Air sungai di belakangnya berputar perlahan, mengeluarkan suara bisikan ribuan mulut. Tumbal, waktunya. Tumbal. Dava menelan ludah. Kini sadar, waktu untuk memilih semakin dekat. Entah ia mengorbankan dirinya demi desa, atau Sungai Hitam akan terus menelan siapa saja yang ditemuinya. Dan malam itu, Sungai Hitam berkilau merah samar, seakan haus darah, lebih dari sebelumnya. Sejak malam, ketika sosok Juragan Rahmat muncul di tepian, Dava tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap kali memejamkan mata, ia selalu mendengar suara bisikan dari dalam Sungai Hitam. Tumbal, waktunya. Tumbal, tubuhnya lemah, wajahnya pucat, tapi tekadnya mulai bulat. Jika memang dirinya harus menjadi tumbal terakhir, ia siap. Namun, sebelum menyerahkan diri, ia ingin memastikan bahwa Sungai Hitam benar-benar bisa ditutup agar tidak lagi meminta korban. Pertemuan dengan dukun. Tuan Nina mengantar Dava menemui seorang dukun tua bernama Mbah Kromo. Ia tinggal di sebuah gubuk di pinggir hutan. Joe dari desa. Orang-orang jarang berani mendekat karena katanya Mbah Kromo bisa berbicara dengan makhluk gaib. Mbah Kromo menatap Dava lama sekali. Mata tuanya merah, seperti bisa melihat sampai ke dalam jiwa. Kau sudah ditandai. Mereka sudah menganggapmu bagian dari sungai itu, katanya dengan suara serak. Dava hanya mengangguk pelan. Kalau kau ingin menutup Sungai Hitam, ada caranya. Tapi sekali ritual dimulai, tidak boleh dihentikan. Kalau gagal, bukan cuma kau yang akan mati. Seluruh desa akan tenggelam dalam murka penunggu sungai. Suara Mbah Kromo bergetar, tapi matanya tetap tajam. Dava menarik napas panjang. Aku rela, asal desa ini bebas dari teror. Mbah Kromo kemudian memberitahu syarat ritual itu harus dilakukan di malam Jumat Kliwon, tepat tengah malam. Seis berupa kepala kambing hitam dan darahnya harus dihanyutkan ke tengah sungai. Orang yang ditandai harus berdiri di perahu, membaca mantra penutup sambil menahan godaan makhluk yang muncul. Jika berhasil, pusaran akan muncul di sungai, lalu airnya menjadi tenang. Namun jika gagal, penunggu akan menyeret tumbalnya
bersama dengan siapapun yang ada di sekitarnya. Malam, persayopan hari-hari menjelang Jumat Kliwon terasa panjang dan mencekam. Angin selalu berhembus dingin, awan hitam menggantung di langit meski siang hari. Orang desa semakin gelisah karena banyak kejadian aneh. Bayi-bayi menangis setiap malam tanpa henti. Hewan ternak mati mendadak dengan tubuh menghitam. Dan di tepian sungai sering terlihat sosak-sosak samar yang hanya diam memandangi desa. Nina ketakutan, tapi ia terus mendampingi Dava. "Kalau kau pergi sendirian, aku akan ikut," katanya dengan suara bergetar. Dava menggeleng keras. "Tidak, kau harus tetap hidup. Kalau aku gagal, kau yang harus kabur dari desa ini." Air mata Nina jatuh, tapi ia tidak membantah lagi. Malam ritual tibalah, malam Jumat Kliwon. Langit gelap tanpa bintang, hanya bulan pucat yang sesekali tertutup awan. Suara jangkrik dan kodok menghilang, seolah seluruh alam menahan napas. Mbah Kromo, Dava, dan beberapa warga pemberani membawa perahu ke tepi sungai. Di perahu sudah ada kepala kambing hitam dengan darahnya dalam tempayan tanah liat. Dava naik ke perahu, jantungnya berdegup kencang. Angin dari sungai begitu dingin, seperti meniup langsung ke tulang. "Jangan takut," bisik Mbah Kromo dari tepian. "Baca mantra ini, tahan sampai selesai. Jangan hiraukan apapun yang muncul." Perahu mulai didayung ke tengah. Sungai bergolak pelan, seolah tahu ada sesuatu yang akan terjadi. Gangguan dari penunggu saat Dava mulai membaca mantra. Suara aneh muncul dari segala arah. Tawa perempuan, tangisan anak kecil, jeritan pria dewasa. Semuanya bercampur. Air sungai tiba-tiba memunculkan wajah-wajah menyeramkan, wajah orang-orang yang pernah hilang di sungai hitam. Mereka memandang Dava dengan mata kosong. Mulutnya terbuka, mengeluarkan suara serak. "Ikutlah bersama kami." "Ikutlah." Dava hampir terhenti, tapi ia teringat pesan Mbah Kromo. Ia terus membaca, meski tubuhnya gemetar hebat. Tiba-tiba, sosok Juragan Rahmat muncul di atas air. Tubuhnya pucat, matanya hitam, tapi senyumnya lebar penuh ejekan. "Dava, kau pikir bisa menutup sungai hitam? Aku sekarang penguasa di sini. Kau hanya umpan." Sosok itu lalu melompat ke perahu, membuat kayu berderit keras. Perahu bergoyang, hampir terbalik. Dava terhenti membaca sesaat. Napasnya tersengal. Namun di kejauhan, ia melihat Nina berdiri di tepian, menatapnya sambil menggenggam tangannya di dada, berdoa. Itulah kekuatan terakhir yang membuat Dava kembali membaca mantra dengan suara lantang. Pusaran sungai, tiba-tiba air sungai berputar kencang, membentuk pusaran besar. Angin berhembus kencang. Pepohonan di tepi sungai hampir tumbang. Sosok Juragan Rahmat menjerit marah. Tubuhnya mulai terseret ke dalam pusaran. "Tidak, kau tidak akan bisa melawan mereka." Wajah-wajah arwah mulai lenyap satu persatu, seolah tertelan oleh pusaran hitam itu. Dava berdiri tegak, meski tubuhnya hampir tak kuat. Ia terus melantunkan mantra, sampai akhirnya pusaran itu meledak dengan suara menggelegar. Air sungai mendadak tenang, hening. Setelah ritual Dava terjatuh di perahu, lemas tak berdaya, Mbah Kromo dan warga segera mendayung ke arahnya, menarik tubuhnya ke tepian. Saat matanya hampir tertutup, Dava sempat melihat wajah Nina yang menangis sambil memeluknya. Ia tersenyum samar, lalu pingsan. Sungai hitam kembali tenang malam itu. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi sosok menyeramkan. Namun jauh di dasar sungai, sesuatu masih bergerak, seolah hanya tidur, menunggu waktu untuk bangkit kembali.
Dan di telinga Dava yang hampir kehilangan kesadarannya, suara samar masih terdengar. Ini belum berakhir, Dava. Beberapa hari setelah ritual penutup, desa seakan kembali bernapas lega. Orang-orang bisa tidur tanpa mimpi buruk. Bayi tidak lagi menangis setiap malam. Dan sungai hitam terlihat tenang, seperti sungai biasa. Warga percaya bahwa pengorbanan Dava berhasil menyelamatkan mereka. Namun, bagi Dava sendiri, ketenangan itu terasa aneh. Sejak ia sadar dari pingsannya, tubuhnya sering meriang, dan mimpi buruk masih menghantui. Setiap kali ia menatap ke arah sungai hitam, ada perasaan seperti dipanggil. Suara samar yang terus berbisik, "Tumbal, belum cukup." Ketenangan yang palsu. Suatu malam, Nina datang ke rumah Dava membawa makanan. Ia ingin memastikan Dava makan dengan baik. "Wajahmu pucat sekali, Dav. Kau harus istirahat," kata Nina lembut. Dava hanya tersenyum samar. "Aku merasa sungai itu belum selesai denganku." Nina terdiam, jantungnya berdegup kencang, takut mendengar kata-kata itu. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan, tapi tiba-tiba suara gemericik air terdengar dari arah luar rumah. Padahal rumah Dava jauh dari sungai. Nina menoleh ke jendela dan matanya langsung membesar. Ada jejak basah, seperti telapak kaki yang meneteskan air, masuk dari pintu hingga ke dalam rumah. Jejak itu berhenti tepat di samping ranjang Dava. Nina menjerit pelan, memeluk Dava. Namun Dava hanya menutup matanya, seolah sudah tahu bahwa hal itu akan terjadi. Bayangan dari sungai keesokan harinya, kabar aneh mulai terdengar. Beberapa warga yang berani memancing di sungai hitam mengaku melihat bayangan besar di bawah permukaan air, seolah ada sesuatu yang bergerak pelan. Seorang anak kecil yang bermain terlalu dekat ke tepi sungai tiba-tiba jatuh. Tanpa sebab untungnya bisa diselamatkan sebelum hilang. Desa kembali diliputi ketakutan. Orang-orang mulai berbisik, apakah ritualnya gagal atau penunggunya hanya pura-pura menghilang? Mbah Kromo pun dipanggil lagi. Ia hanya bisa menggeleng, wajahnya penuh kerut cemas. Sungai itu sudah ditutup, tapi penunggu di dalamnya tidak musnah. Ia hanya tidur sebentar, dan tandanya jelas ia masih menginginkan tumbal terakhir. Semua orang menoleh pada Dava. Hening mencekam menyelimuti ruangan. Malam terakhir Dava tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak ingin desa kembali dihantui. Maka di malam berikutnya, ia berjalan sendirian menuju sungai hitam. Nina berusaha menghentikannya, berlatet sambi. "Jangan pergi, kau sudah cukup menderita, biarkan aku ikut bersamamu." Dava menggenggam tangan Nina erat, lalu menatap matanya dalam-dalam. "Kalau aku tidak pergi, desa ini akan hancur. Kau harus tetap hidup, Nina. Hidup untukku." Air mata Nina jatuh deras, tapi ia tahu Dava sudah memutuskan. Dengan langkah berat, Dava menuruni jalan setapak menuju tepi sungai hitam. Malam itu hening sekali. Bulan pucat menggantung di langit. Cahayanya memantul di permukaan air yang tenang. Seruan dari dalam Dava berdiri di atas perahu kecil, menatap air hitam pekat di bawahnya. Ia mendengar suara-suara samar semakin jelas. "Dava, mari ikut bersama kami." Tenang di dasar sungai, wajah-wajah menyeramkan mulai muncul lagi di permukaan. Air wajah para korban yang hilang dulu. Mereka menatapnya dengan mata kosong. Tangan mereka seolah menggapai ke arah perahu. Lalu, sosok Juragan Rahmat muncul sekali lagi. Tubuhnya kini lebih menyeramkan, dengan kulit membiru dan mulut dipenuhi taring. "Kau pikir bisa melawanku? Kau hanya menunda, Dava. Kini kau milikku." Tiba-tiba air bergolak hebat. Pusaran muncul di bawah perahu, dan tangan-tangan hitam melilit kaki Dava.
Dava mengangkat wajahnya ke langit, lalu berbisik pelan, "Semoga setelah ini semua benar-benar berakhir." Pengorbanan dengan keberanian terakhir, Dava membiarkan dirinya ditarik ke dalam air. Ia tidak melawan, tidak berteriak, hanya menyerahkan tubuhnya kepada arus hitam yang ganas. Nina yang diam-diam mengikutinya dari kejauhan, menjerit histeris melihat perahu terbalik. Ia berlari ke tepian, tapi yang tersisa hanya riak air, lalu kembali tenang. Tidak ada lagi suara, tidak ada lagi wajah menyeramkan. Sungai hitam benar-benar sunyi. Akhir yang mencekam sejak malam itu. Sungai hitam tidak lagi meminta tumbal. Tidak ada lagi orang hilang. Tidak ada lagi bisikan gaib. Desa perlahan kembali hidup normal. Namun bagi Nina, luka itu tidak pernah sembuh. Ia sering duduk di tepi sungai, menatap air hitam sambil berbisik lirih, seolah berbicara dengan seseorang yang sudah tidak ada. Dan kadang saat angin berhembus pelan, ia mendengar suara samar dari dalam sungai. "Nina, aku masih di sini." Air sungai hitam tetap tenang, tapi siapapun yang menatapnya lama-lama selalu merasa ada mata yang mengintai dari bawah permukaan. Sungai itu mungkin sudah berhenti meminta tumbal, tapi arwah Dava kini menjadi bagian dari kedalamannya. Sungai hitam tidak pernah benar-benar mati.